anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, ini adalah pelajaran IPAS kelas 6 bab 2 topik A. Kita langsung aja yuk belajarnya. Anak-anak, sejarah Indonesia itu tidak dapat dipisahkan dari penjajahan bangsa Eropa. Nah, ini adalah latar belakang penjelajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Berawal pada abad ke-16, Nusantara mulai dikenal karena kekayaan rempah-rempahnya. Nah, kedatangan Alfonso de Albuquerque di Nusantara itu diikuti oleh bangsa Eropa lainnya. Alfonso adalah seorang pelaut Portugis. Nah, ketika Alfonso ini datang ke Indonesia atau ke Nusantara, dia mengenalkan kepada bangsa Eropa lainnya. Nah, itu sebabnya mereka mulai mengikuti jejak Alfonso. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa faktor lain yang mendorong bangsa Eropa datang ke Nusantara. Yang pertama ada semangat 3G atau 3G. Kemudian terjadinya revolusi industri, kemudian jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, dan pengaruh teori Copernicus. Kita akan bahas ini satu persatu. Yang pertama adalah semangat 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Semangat 3G ini menjadi semboyan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Nah, arti dari Gold, Glory, Gospel sendiri, gold itu adalah emas, yaitu mereka itu berusaha untuk memperoleh rempah-rempah yang saat itu merupakan barang dagangan yang sangat berharga, terutama di kalangan Eropa. Kemudian glory itu bertujuan mencari kekayaan melalui penaklukan wilayah. Kemudian gospel ini adalah mereka berusaha untuk menyebarkan ajaran Nasrani di Nusantara. Nah, anak-anak, ini adalah contoh gambar rempah-rempah yang membuat bangsa Eropa itu sampai di Nusantara kita. Faktor yang kedua adalah terjadinya revolusi industri. Nah, revolusi industri ini menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa itu berlangsung pesat. Ini diawali dengan penemuan mesin uap, kemudian berkembang menjadi penemuan-penemuan teknologi baru seperti penemuan kompas, navigasi, dan mesiu. Nah, anak-anak, berbagai penemuan itu sudah bisa memudahkan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra untuk mencari sumber rempah-rempah. Nah, gambar di samping adalah James Watt. Nah, ini merupakan tokoh penemu mesin uap pertama. Kemudian penemuan ini juga menandai terjadinya revolusi industri. Faktor yang ketiga adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Turki Utsmani. Nah, anak-anak, Konstantinopel itu awalnya menjadi gerbang perdagangan rempah-rempah dari timur menuju Eropa. Sebelumnya, Konstantinopel ini merupakan wilayah kekuasaan Romawi. Nah, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani mengakibatkan akses rempah-rempah ke Eropa itu mengalami kesulitan. Oleh karena itu, bangsa-bangsa Eropa berusaha mencari rempah-rempah langsung dari sumbernya dan tibalah di Nusantara kita. Nah, anak-anak, perhatikan, ini adalah foto kota Konstantinopel. Sekarang ini dikenal dengan nama Istanbul. Kalian pasti sudah tahu ya. Nah, banyak yang mengira kalau Istanbul ini adalah ibu kota Turki, tapi tidak, anak-anak. Ibu kota Turki adalah Ankara, bukan Istanbul. Nah, faktor yang keempat adalah pengaruh teori Copernicus. Nah, Copernicus ini mengatakan bahwa bumi itu bulat. Nah, teori ini kemudian dikenal dengan teori heliosentris. Hal ini membuat bangsa Eropa mulai berlomba-lomba untuk membuktikan teori ini bahwa bumi itu bulat. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan penjelajahan samudra. Nah, anak-anak, selesai sudah kita belajarnya tentang faktor yang mempengaruhi kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara atau ke Indonesia. Jadi perlu kalian ingat ada beberapa faktor. Yang pertama adalah semangat 3G, kemudian adanya revolusi industri, kemudian adanya jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, dan teori Copernicus. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.